yang bersangkutan Taufan Bahtiar dan Cucu ini merasa keberatan. Kasus penyalahgunaan jabatan dalam penyelundupan kosmetik ilegal yang melibatkan 2 kepala BUMN di Kalimantan Utara kembali mencuat. Kuasa hukum Kepala Kantor Pos Tarakan dan Kantor Pos Cabang Sungai Nyamuk melakukan pra-peradilan yang diduga tidak diketahui kedua tersangka yang berujung pengusiran saat sidang digelar. Ada 4 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka 1 DPO, tapi pemeriksaan polisi itu tadi saya bilang, tanggal 27 Februari ini kami tangkap sebetulnya. Tidak diborgol kan? Tidak ada. Dua tersangka penyelundupan kosmetik ilegal yang melibatkan Cucu Sarif Hidaullah dan Taufan Bahtiar yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Tarakan dan Kantor Pos Cabang Sungai Nyamuk menyesalkan sikap dan tindakan kuasa hukumnya melakukan pra-peradilan tanpa diketahui oleh keduanya. Sesuai dengan nomor 3/Pit-Pra/2023/PN Tarakan, kuasa hukum Alex Chandra mendaftarkan gugatan pra-peradilan terhadap penangkapan 2 tersangka yang dinilai prematur dalam menetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut membuat tersangka menilai kuasa hukum secara sepihak melakukan gugatan pra-peradilan dan tergesa-gesa tanpa melakukan koordinasi dengan kliennya. Dengan dasar tersebut, kedua tersangka mencabut dan mengganti kuasa hukumnya. Namun diduga terjadi miskomunikasi sehingga saat persidangan akan berlangsung, Alex Chandra terpaksa diusir dari persidangan karena sudah bukan lagi sebagai kuasa hukum terdakwa. Saya mau cabut bagaimana, bahkan kita mundur tuh biasa. Cuma tata etika mereka menekan klien saya sehingga terjadi ketidakstabilan emosi ditambah dengan secara matang masalah hukum juga rendah, badan tertahan di sana, hari-hari ditekan sedemikian rupa. Sebegitu takutnya mereka berhadapan dengan Dr. Alex Chandra. Akhirnya sekarang teman saya yang meneruskan. Bukan masalah saya terkeluar apa tidak. Ada secara etik di sini yang menurut saya dari kemarin saya emosional sekali. Bukan masalah duit ini masalah kewenangan yang seharusnya bongkar. Pegawai kantor pos di posisi puncak tiba-tiba harus diminta pertanggungjawaban urusan remeh-temeh kosmetik. Logika bagaimana? Kalau saya teruskan ini terlepas mereka berdua ini, makanya mereka dengan berbagai cara. Kalau bisa Pak Alex jangan. Hari ini dia bawa tuh sedemikian rupa, ditangguhkan, dibawa ke sini. Bayangkan serepot itu mereka berhadapan dengan saya. Itu yang menurut saya sedikit tidak terima. Saya akan laporkan ini hakim. Terus terang dengan jaringan saya di Jakarta sebagai ketua Perkumpulan Ahli Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, saya akan proses ini. Karena ini orang tidak beres. Begitu dia bersikap saya harus keluar dari ruang sidang, begitu saya tanya, ada termin di situ. Kuasa tidak bakal bisa dicabut tanpa persetujuan si penerima kuasa, nggak bisa dikasih komentar. Nah, tapi saya berpikir ya sudahlah, saya keluar tapi pena saya akan bicara. Ini orang nggak beres karena hakim menurut saya pengalaman masih minim. Hal-hal yang seperti ini dia mencoba mencampuri. Sekarang kalau sudah ada diktum kalimat di surat kuasa yang diteken bulan Maret tidak bakal bisa dicabut tanpa persetujuan si penerima kuasa, ini sebenarnya tidak bisa goyang. Harus saya, karena itu sudah terlanjur diteken. Bicara ketentuan hukum, begitu tadi saya bicara delik hukumnya, kalimat hukum tidak bisa menerjemahkan beliau. Berdasarkan kuasa daripada prinsipal saudara, yaitu Taufan Bahtiar dan Cucu Sarif. Sementara itu, kuasa hukum tersangka yang baru Margot GT Sihombing dan rekan mengatakan dirinya menjadi kuasa hukum setelah adanya pencabutan terhadap kuasa hukum sebelumnya. Terpisah, juru bicara Pengadilan Negeri Tarakan mengatakan dinamika yang terjadi dalam persidangan kasus penyelundupan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, yang kenapa perkara ini dicabut? Yang pertama kami mendapatkan informasi langsung dari prinsipal bahwa mereka tidak pernah mengetahui adanya rencana dari penasihat hukum sebelumnya untuk melakukan pra-peradilan. Dan mereka juga tidak pernah menyetujui, mengizinkan. Artinya bisa dikatakan menurut mereka PH ini sepihak lah untuk mengajukan gugatan pra-peradilan ini. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditambah rekan saya Pak Romo. Baik, jadi beberapa alasan kita yang untuk mencabut pra-peradilan tersebut, salah satunya atas permintaan sendiri, atas permintaan dan dorongan daripada si pemohon yang merasa kaget ketika ada kok tiba-tiba ada pra-peradilan.
Makanya kemarin sebelum kita datang itu mereka cabut dulu kuasanya terhadap kuasa sebelumnya, lalu kemudian kita diminta hadir, lalu kemudian mereka sharing dengan kita berikan edukasi hukum. Kita berikan edukasi hukum, kesimpulannya di akhir setelah kita berikan edukasi, mereka mohonkan kepada kami untuk dibantu menyatakan pencabutan pra-peradilan tersebut. Dan itu tadi malam. Jadi ya puji syukur tadi sempat masih kita ini ya, kita nyatakan. Yang kita syukuri adalah apa yang menjadi keinginan daripada prinsipal atau pemohon itu terpenuhi. Apa yang dilakukan oleh hakim pra-peradilan yaitu Pak Agus sudah sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu ketika seorang pemberi kuasa sudah tidak lagi atau mencabut penerima kuasa, maka si penerima kuasa itu sudah tidak berhak lagi untuk mewakili kepentingan dari si pemberi kuasa. Hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal di KUH Perdata antara pasal 18, 13 sampai dengan pasal 18, 19 tentang cara berakhirnya pemberian kuasa. Jadi kalau kita bicara hukum berarti kita bicara aturan, ya kan? Kemarin yang dilaksanakan oleh hakim pra-peradilan itu menyampaikan bahwa dia memerintah kepada penerima kuasa untuk keluar dari ruangan karena secara langsung si pemberi kuasa menyatakan dengan tegas di persidangan bahwa ia tidak ingin lagi diwakili oleh si pemberi kuasa yang sebelumnya, yaitu hal ini sebagian diatur dalam pasal 14 KUH Perdata, yaitu si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala ia itu dikehendakinya. Dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya. Kemudian di pasal 18, 16 disampaikan juga bahwa pengangkatan seorang kuasa baru untuk menjadikan suatu urusan yang sama menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang belakangan tentang pengangkatan tersebut. Jadi oleh Pak Agus kemarin untuk melaksanakan ketentuan ini, maka di sidang ditanyakan kepada si pemberi kuasa apakah benar akan mencabut kuasanya kepada pengacara yang pertama atau penasihat hukum yang pertama, dengan tegas dinyatakan bahwa ia tidak ingin lagi didampingi oleh tersebut dan ia sudah menunjuk penasihat atau kuasa yang baru, maka secara merta legal standing daripada si kuasa pertama tidak bisa ada lagi di dalam ruang sidang. Ya, seperti itu. Karena kalau ia dalam ruang sidang lagi, atas dasar kuasa apa? Sementara yang pemberi kuasa sudah tidak menginginkan keberadaannya di situ lagi. Jadi seperti itu, ya. Jadi mengenai urusannya dengan si pemberi kuasa ada yang belum selesai, itu di luar kewenangan kami. Silahkan selesaikan di luar. Yang jelas kami hanya mengacu pada hukum. Apabila pemberi kuasa sudah tidak menginginkan lagi penerima kuasa atau sudah mencabutnya, maka yang penerima kuasa tersebut tidak perlu lagi kami minta persetujuannya, karena tidak ada aturan di bagian kuasa ini yang menyatakan bahwa harus meminta persetujuan daripada penerima kuasa. Jadi seperti itu. Itulah statement kami dari Pengadilan Negeri Tarakan. Terima kasih. Ketika pemberi kuasa tidak lagi memberi kuasanya, maka kuasa hukum sudah tidak mempunyai legal standing lagi. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV.